Kembali bersama Loka 10. Kebijakan pajak untuk kendaraan listrik di sejumlah daerah mulai mengalami perubahan signifikan setelah pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui Permendagri nomor 11 tahun 2026. Kendaraan senyap yang sebelumnya mendapatkan berbagai keistimewaan, kini tidak lagi sepenuhnya bebas dari pajak daerah. Lalu bagaimana para pemilik kendaraan listrik merespon kenyataan baru ini? Pemirsa Loka TV, pemerintah selama ini memberikan privilege atau keistimewaan bagi para pengguna kendaraan listrik, khususnya kendaraan roda 4. Terlebih memang kendaraan listrik ini terbebas dari ganjil genap dan yang paling istimewa adalah pajaknya yang sangat murah, yaitu hanya 10%, sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000. Namun kini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2026, di mana kendaraan listrik tidak lagi dibebaskan sepenuhnya dari pajak daerah. Otomatis pajak kendaraan listrik akan bagi pemerintah daerah terhadap pajak mobil listrik. Namun bagaimana respon para pengguna mobil listrik? Mari kita lihat liputannya. Sunyi, senyap, dan ramah lingkungan. Itulah citra yang melekat pada kendaraan listrik. Namun, ada sedikit keresahan yang mulai muncul di balik kemudi. Perubahan kebijakan melalui Permendagri nomor 11 tahun 2026 memberikan dampak nyata bagi para pemiliknya, terutama di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat yang menjadi barometer adopsi kendaraan listrik nasional. Jika sebelumnya pemilik kendaraan listrik hanya membayar pajak minimal 10%, kini mereka harus berhadap pada kenaikan biaya yang cukup signifikan. Penyesuaian ini membuat tagihan tahunan jadi jauh lebih berat. Bagi sebagian orang, kenaikan ini terasa sangat tiba-tiba, sehingga komunitas pengguna kendaraan listrik pun mulai bersuara. Nah itu tuh yang bikin kita kayak kena pranknya sebenarnya. Jadi begitu pas ngelihat orang kemarin ini malah saya pikir bakal berlomba-lomba switch ke listrik nih. Apalagi kan BBM kayak sekarang non-subsidi udah naik. Terus pemerintah sempat bilang kalau bakal BBM subsidi aman sampai akhir tahun. Tapi kan setelah akhir tahun kita nggak tahu, jangan-jangan subsidi juga naik juga kan. Karena negara-negara ASEAN udah pada naik semua. Jadi saya pikir orang bakal beralih ke listrik semua nih malah. Jadi beli listrik dari sekarang lebih bagus. Ternyata dapat kabar kayak gini kan. Kabar jelek banget sebenarnya. Sebenarnya sih ya kalau naik boleh-boleh aja, cuman jangan disamain kayak mobil bensin lah. Kan kita juga beda, ini mobil kan nggak ada polusinya, ramah lingkungan. Ya kalau naik jangan terlalu tinggi juga. Kan saya juga beralih ke listrik, pasti ada sebabnya. Pertama ngincer pajak yang murah juga. Udah gitu bebas ganjil genap juga di Jakarta, enak. Ya kalau menurut saya ya keberatan. Menurut saya nih kayak saya rakyat kecil begini, kalau bisa mah jangan. Tidak sedikit yang menilai total biaya kendaraan listrik kini mulai mendekati kendaraan konvensional. Muncul kekhawatiran minat masyarakat untuk pindah ke energi bersih akan kembali melambat. Di sisi lain, pemerintah daerah berargumen bahwa langkah ini diambil demi keseimbangan pendapatan daerah. Aspek keadilan antara pengguna jalan juga menjadi pertimbangan dalam menyusun sistem perpajakan yang baru ini. Hingga kini perdebatan antara kebutuhan fiskal daerah dan ambisi transisi energi masih terus bergulir. Sebuah transisi yang diharapkan tetap terjangkau bagi dompet masyarakat luas. Dari Jakarta, Kavila Olivia, Dires Tiantama, Loka TV.